baru 2 hari belajar pusing ya. pusing. 2 hari belajar langsung keluar guys Baru dari pusing. LPK. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di segmen ngobrol bareng PMI Korea Selatan. Di sini saya akan ngulik gimana proses kerja ke Korea Selatan dan suka duka kerja di Korea Selatan. Di sini samping saya sudah ada siapa? Saya Dwi Fauzi, Dari mana asal Indonesianya? Temanggung. Temanggung, Jawa Tengah ya? Temanggung, Jawa Tengah. Oh, Gus Dwi dari Temanggung, Jawa Tengah. Kita biasanya panggil Gus karena Gus. karena biasanya suka memimpin sering ke masjid. Kita ngulik gimana suka duka dia kerja ke Korea Selatan dan kerja di Korea Selatan pindah pabrik, gimana suka dukanya di pabrik yang sebelumnya dan sampai menemukan pabrik yang mantap. Kita flashback dulu biasanya ke belakang Gus. Kan tiap orang beda-beda ya ceritanya, ada yang mulus, ada yang suka, ada yang duka. Dukanya kebanyakan banyak tuh. Jadi biar memotivasi buat teman-teman yang ingin kerja ke Korea Selatan. Jadi nggak semudah itu kerja di sini. Jadi buat teman-teman yang lagi mungkin wah saya nggak bisa, jadi termotivasi lagi setelah dengar podcast ini. Gus Dwi ini sebelumnya kerja ke Korea Selatan itu atau dengar kerja ke Korea Selatan itu dari siapa sebelumnya? Infonya? Punya sih dari teman di rumah. Teman sekampung ya? Teman ya sekampung. Itu temannya teman kan ada yang di Korea juga. Terus katanya di sini kerjanya enak, gajinya lumayan lah. Kerjanya enak, gajinya lumayan. Kita ngobrol-ngobrol, oke lah. Jadi nyoba ikut gabung LPK, ikut belajar. Tahun berapa itu kalau boleh tahu? Tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 2017 kalau nggak 2016. 2017 kan? 2017. Setelah itu dengar wah kerja ke Korea enak, gaji gede, terus langsung masuk ke LPK berarti ya? Iya, masuk LPK. Masuk LPK. LPK-nya di kampung berarti dekat rumah? Di Temanggung ada. Temanggung dekat rumah berarti ya? Ada. Itu masuk coba baru 2 hari belajar Pusing ya. pusing. 2 hari belajar langsung keluar guys Baru dari pusing. LPK. Nah, yang membuat pusing apa sih? Hangul atau bahasanya Pusing itu karena apa ya? Pertama karena mungkin niatnya masih setengah-setengah ya. Masih Cuman ikut-ikutan berarti ya? ikut-ikutan, terus belum sepenuhnya niat banget kan ke Korea. Jadi pas belajarnya Umur berapa berarti itu? Kalau boleh tahu. umur berapa ya? 97 saya berarti. 22 ya? 22 berarti 22 ya? 22 berarti udah merasakan dunia kerja ya sebelumnya? Pernah kerja berarti ya. Terus singkat cerita 2 hari belajar bahasa Korea terus keluar dari LPK. Pusing. Tapi pas keluarnya itu orang tua kan udah tahu sebelumnya ya. Udah tahu. Terus gimana ngomong ke orang tua? Iya, kok apa adanya aja dulu. Wah, pusing gitu ya? Pusing kayaknya nggak pengen keluar dulu lah, pengen di sini dulu. Di Indonesia dulu berarti. Nah setelah itu 2 hari keluar dari LPK belajar bahasa Korea karena bahasanya ini ngomong apa gitu. Bahasanya Baru kok 2 gini hari kan gitu. dulu baru diajarin apa itu. Hangul berarti ya? Namanya Hangul. Hangul. Suruh ngapalin itu, terus nulis A, I, U, E, O itu udah pusing. Udah langsung down berarti ya? Langsung down, aduh kayaknya nggak bisa deh. Nah setelah itu 2 hari itu ada nggak teman barengan yang keluar juga 2 hari apa cuma seorang doang? Kalau itu belum tahu ya, soalnya baru masuk kan, teman juga belum terlalu banyak yang kenal. Tapi nggak tahu, pokoknya keluar langsung saya lost kontak sama teman itu. Saya saking pusingnya. Menutup diri berarti ya? Saking pusingnya. Nah setelah itu kan 2 hari mutus dari LPK dan nah kok tiba-tiba bisa belajar lagi, gimana itu? Itu ceritanya Setelah berapa bulan? itu setelah ada setahun kayaknya, hampir setahun. Setahun setelah kejadian 2 hari itu? 2 hari setahun kerja nyeles dulu. Terus ini dapat info teman-teman yang seangkatan SMK dulu pada ikut belajar lagi ingin ke Korea kan. Wah di situ timbul keinginan lah, wah temannya kok banyak yang ikut, gabung lagi apa ya gitu. Jadi di situ saya mulai pengen gabung lagi di situ. Oh berarti setelah 2 hari kabur dan setahun kemudian ingin gabung lagi berarti. Gabung lagi. Nah setelah 1 tahun gabung terus di situ nggak keluar lagi berarti langsung belajar ya di situ setelah 1 tahun. Iya, setelah 1 tahun itu karena mungkin yang kedua kali ya, jadi udah ada niat ada niat agak pol lah. Jadi lumayan nggak terlalu pusing kayak yang pertama lah. Belajar juga bisa enjoy kan, banyak temennya. Terus setelah belajar berapa bulan ada ujian berapa tuh? Setelah belajar berapa bulan ada ujian? Pertama itu sekitar 6 bulan apa ya? 6 bulan belajar berarti? 6 bulan belajar, terus ujian? Ujian itu ada yang ujian
CBT pertama kali. CBT pertama tahun 2019 sampai 18 ya? 18 kayaknya. 18 ya CBT pertama. Setelah itu ujian lah ya. Ujian. Lulus nggak nih? Nggak lulus. Nggak lulus. Terus down lagi nih, down lagi. Pas itu down lagi. Down tapi downnya itu Down ingin mencoba lagi berarti? ingin mencoba lagi karena malu banget pas itu kan nggak lulus. Nggak lulus. Udah lihat pengen ke Korea, udah bilang orang tua, udah bilang tetangga udah. ujian nggak lulus. Aduh, malu banget pas. Semua teman-teman merasakan itu ya, ketakutan itu karena kalau udah lulus tetangga tahu dan gimana ya perasaannya udah keluar-keluar gitu. Wah, kerja ke Korea tapi langsung nggak lulus. Ya yang ngalamin nggak cuma saya di situ. Tetap semangat aja ya kan. Kalau udah rezekinya nggak mungkin ketuker. Tapi ngindarin rasa malunya itu kan yang paling berat itu, itu. Rasa malu dari lingkungan sekitar yang udah tahu kita kerja ke Korea tiba-tiba nggak lulus gitu ya. Nah, ngindarinya itu gimana? Menutup diri kah? Ya. Atau menghindari dari tetangga kah? Kalau sih ya tinggal dibuat cuek aja lah. Cuek aja. Tapi omongan-omongan itu ada ya? Cuek tapi buat motivasi diri. Wah, saya harus lebih giat lagi belajar. Tapi ada gitu, kok gak ke Korea gitu, ada gak yang ngomong gitu? Ya pasti ada kayak gitu. Tapi setelah dengar omongan itu jadi motivasi belajarnya lebih giat berarti ya? Aja. Nah singkat cerita belajar lagi lah berapa bulan tuh setelah ada ujian yang kedua? Setelah itu kan ada ujian lagi 2019 itu ya. Nah itu pokoknya setelah gagal itu beberapa bulan nggak ikut belajar, saya kan masih kesana kemari berarti. Ya, kesana kemari ada masih kerja ini. Terus tahu ada info tahun depan ada ujian lagi katanya. Terus baru ikut kelas lagi di situ. Di situ berarti semangatnya langsung pol-polin lah. Pol-polin makanya belajar. Dan singkat cerita lulus lah ya. Alhamdulillah situ. Singkat cerita lulus. Berarti proses kerja dari awal sampai terbang ke Korea itu berapa tahun tuh? Kalau prosesnya dihitungnya dari 2 hari tadi berarti ya? Kalau dari 2 hari tadi ya lama berarti ya. Dari awal masuk kayaknya dari 2017 akhir kalau nggak dari 2018 awal itu. Kalau yang 2 hari berarti dari 2017. 2017 sampai 2019. Berarti prosesnya itu 2 tahun ya? 2 tahun, tapi kan potong setahun ya. Potong setahun yang 2 hari kabur itu ya? Segitu ya. Tapi ya rata-rata kerja Korea itu setahunan lah ya. Iya. Kalau kita niatnya udah benar-benar, jadi tipsnya nih dari teman-teman yang merasakan gagal satu kali apa tuh? Tipsnya ya jangan putus asa lah. Jangan putus tetap asa. Nyoba terus. Soalnya kan juga banyak teman-teman yang gagal nggak cuma 1 kali, 2 kali bahkan sampai 3 kali. Intinya jangan malu lah ya, walaupun kita udah lulus nggak lulus ujian pertama, tetap semangat dan pokoknya ada penyesalan gak sih kayak wah kalau dulu bener-bener gitu. Tapi ya penyesalan itu pasti ada lah ya. Kenapa nggak serius ini godaannya. Terus singkat cerita setahun 2 tahun ya tadi 2 tahun dari 2 hari kabur itu ya. Nah memakan biaya berapa tuh sampai kerja ke sini? Pokoknya kalau dari awal masuk sampai sini sampai tiket dan lain-lain itu pol semua ya. Paling 30 dulu. 30 juta. Itu dulu. Kalau sekarang nggak tahu. Kalau biaya pendidikannya itu menghabiskan biaya berapa tuh ke LPK? Kalau pendidikan berapa ya? Dulu paling cuma pas awal masuknya itu pendaftaran dulu 1,5 masih 1,5 juta. Terus kalau misalkan kita ada biasanya sebelum ujian kan ada latihan-latihan itu ya biasanya bayar buat kopi apa soal ujian atau apa. Terus ya paling itu sama pas buat paspor. Oh berarti biayanya nggak terlalu mahal ya untuk biaya pendidikan bahasa Koreanya itu, yang mahalnya itu biaya hari-harinya ya, kayak biaya makan, biaya buat paspor, medical, pokoknya tiket. Ya, umum rata-rata LPK semua lah. Ya kurang lebih 30 juta itu sampai terbang ke sini guys. Jadi kalau teman-teman ingin belajar jangan dilihat 30-nya jutanya dulu, berarti dilihat niatnya kita dulu ya. Kalau udah benar-benar niat langsung masuk saja. Tapi kalau niatnya masih setengah-setengah disarankan jangan dulu masuk lah. Sayang biaya, waktu dan sayang segalanya apa ya. Jadi pelajaran yang bisa diambil, jadi kita harus pol dulu. Kalau kita belum pol lebih baik jangan dulu karena sayang di waktu ya. Sayang di waktu. Terus nanti kalau setengah niatnya kesini kan nanti kalau sampai sini dapat kerjaan yang nggak sesuai ekspektasi nanti kan. Kita masuk setelah itu masuk kerja ke Korea Selatan tahun berapa tuh? Pertama terbang itu tahun 2019. Kita ngomong-ngomong penerbangan sama loh. Sama kita. Ingat gak ya? Ini saya lihat itu Gusdi itu dulu kayak nggak asing gitu orang ini. Ketemu di masjid ya, itu pertama. Saya tahu itu ketemu pas di Jakarta Ciracas. Mimpin doa kalau nggak salah. Iya nggak sih? mimpin doa waktu mau penerbangan. Nah saya tahu terus
ketemu di masjid, kok kayak kenal gitu. Ternyata. Setelah tiba di Korea nih, masuk ke pabrik. Nah, pabriknya itu sesuai ekspektasi kita nggak sih yang dibayangkan dulu dari bayang-bayang angan-angan dari sebelum kerja ke Korea? Kalau bilang sesuai ekspektasi sih nggak sesuai. Jauh banget ya. Jauh banget. Nah, ekspektasinya itu apa sih kerja sebelum kerja ke Korea? Pabriknya itu gimana? Soalnya kan gini ya, dulu pas kita belajar kan yang diceritain kan yang bagus-bagus semua. Di Korea itu kerjanya enak. Paling banyak istirahatnya, bisa main HP, paling mencet-mencet tombol doang. Tahunya itu gitu. Diceritain dari LPK apa lihat kita searching-searching dari YouTube? Cerita-cerita di LPK sama teman-teman itu di LPK kan banyak dari kerabatnya yang kerja di sini juga. Mungkin informasi yang saya dapat mungkin yang enak-enaknya. Mungkin nggak salah, cuman ya terlalu enak juga. Terlalu berekspektasi tinggi di sini tuh jangan terlalu lah. Jadi menerima kenyataan pahitnya itu, jadi kita lebih stres gitu guys. Nah, setelah di luar ekspektasi itu, apa sih yang di luar ekspektasinya itu tiba di pabrik nih, pas menginjakan pertama kali di pabrik kok gimana gitu? Ya, pertama masuk kan dijemput Sajang itu dari Kabis ya. Udah masuk, pokoknya masuk gang pabrik itu udah kelihatan pabriknya. Waduh, udah kayak bukan pabrik itu. Udah kayak bukan pabrik, terus masuk Gisuksa juga. Waduh, kok jauh banget kayak yang di foto-foto kayak gini. Ya kayak gitulah. Masuk pabrik kok gelap, kotor gitu, nggak ada karyawannya. Dalam hati itu bilang, wah kok kayak gini ya. Padahal pas saya lihat story-story temanku yang sepenerbangan kan, udah dapat baju kok bagus-bagus, tapi kok kayak gini mulai timbul rasa ini lah. Nggak enak gitu. Nggak enak. Terus kan di Korea itu, disclaimer dulu ya, di Korea itu banyak sekali home industry ya, masuknya home industry yang karyawan cuma 5 orang, 3 orang, bahkan ada yang 1 orang guys karyawannya. Dan Gus Dwi ini berapa orang tuh satu pabrik? Satu pabrik itu dulu orang asingnya 4 orang. 4 orang. Terus Sajang ikut kerja, istri Sajang sama bujang 1. Berarti total 7 orang berarti? 7 orang. Kalau keluarga kan nggak dihitung. Ya berarti 6 orang ya? 6 orang. 6 orang pekerja berarti di dalam pabrik. Nah, setelah itu datang nih ke Gisuksa atau tempat tinggalnya. Lu gimana tuh tempat tinggal? Tinggalnya masih kayak gitu. Berarti belum ada kasur, masih kosong. Berarti nggak ada persiapan berarti ya, bisa dibilang? Nggak ada persiapan dari pabrik kalau mau ada orang baru, nggak ada. Oh, jadi apa-apa kosong. Terus kalau kasur dan peralatan lain itu kita beli apa disediain ya? Itu pakai bekas senior dulu. Bekas senior berarti ya. Dan dalam kondisi seperti itu, pabrik nggak ada apa-apa, terus ya di luar ekspektasi kita lah, tinggal di apartemen berarti ya, pikiran kita. Ekspektasinya di apartemen lah. Ekspektasinya gitu. Apartemen, terus menerima kenyataan. Bahkan ada yang tinggal di kontainer juga, terus kayak apa ya, nggak ada fasilitas itu udah gini gitu. Mungkin semua ngerasain kayak gitu ya, buat yang pertama kali. Terus pas kerja itu suka dukanya apa nih Gus di pabrik yang ini kan pindah ya, ini kita cerita di pabrik awal dulu. Nah, apa ada rasisme nggak sih dari pabrik ini di home industry ini? Kalau paling ya kayak gitulah, Sajang biasa berkata, ya sipal sekian tuh. Sipal sekian, tapi tiap hari lah. Tapi kalau awal-awal itu saya ngerasain sendiri kayak wah sipal sekian, terus kita kan nggak tahu ya artinya gitu ya, nggak terlalu sakit terus ya berapa bulan. Ngomong apa biar. Tapi kalau udah kita semakin tahu artinya, semakin kita mengerti bahasanya kok sakit ya. Bilangnya itu gimana ya? Pertama sih ya masuk ke hati, wah kok kayak gini ya. Langsung berarti apa-apa dibentak gitu ya? Hari pertama kerja itu pokoknya langsung itulah keluar kata-kata kayak gitulah. Dibentak berarti ya awal-awal. Tiap hari. Tiap hari kena bentak. Terus ada nggak sih miskomunikasi kayak suruh ngambilin panci misalnya, kunci itu. Pertama kerja itu karena takut ya. Misalkan kita disuruh pilih ini, kita nggak tahu tuh kan bilang padahal kita nggak tahu. Kita pergi jalan tengah jalan sambil mikir tadi suruh ngambil apa? Suruh ngambil apa ya? Ya terus kita balik lagi. Ini apa ya gitu. Dimarahin lagi. Kan sering kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang datang ke pabrik itu kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu gitu. Jangan bilang iya tapi nggak tahu. Terus tapi maksudnya kejadian kayak yang bikin sakit ini baik seru untuk diceritakan, tidak seru untuk diulangi berarti ya. Terus pengalaman lah. Buat pengalaman suka duka. Tapi pernah nggak sih dalam berapa bulan biasanya tekanan 3 bulan ya tekanan awal itu? 3 bulan. Awal-awal 3 bulan. Nah, 3 bulan itu pernah nggak sih kayak menangis gitu pulang kerja? Wah, sampai nangis gitu. Pernah nggak sih? Karena banyak ya teman-teman juga, saya sendiri dulu wah sampai kena pikiran, tidur nggak nyaman gitu kan. Pernah nggak nyampe nangis gitu? Pernah sih, pernah. Kalau pernah sih. Sampai kok kayak gini banget gitu lah. Berapa bulan? 3 bulan awal berarti itu ya? Di awal-awal lah.
Terus kan soalnya kayak gitu kan tekanan batin banget ya. Udah kerjaan capek, ajarnya ngomongnya kayak gitu. Nggak bikin enak ya. Jadi kerja itu udah fisiknya capek, batinnya capek. juga capek. Saya juga ngerasain banget sih itu kayak karena kalau masalah capek fisik kan nggak masalah ya. Tidur, bener. tidur udah hilang capeknya. Tapi kan kalau pikiran kan kita mau tidur masih keinget, bangun tidur juga keinget kerjaan. Pas awal-awal itu ngerasain ya dukanya seperti itulah. Tapi sering cerita nggak ke keluarga, maksudnya kok gini nggak enak, gitu apa ceritanya yang enak-enak, takut memberi kabar yang nggak enak gitu. Nggak pernah cerita. Tapi ya mungkin nanti kalau nonton. Aduh. Tapi ya ini gimana nih? Tapi ya ini kan untuk cerita gitu kan. Jadi kerja Korea itu selain kita siapkan, maksudnya siapkan bahasa, siapkan juga mental juga ya, maksudnya. Betul. Mental yang paling utama, karena kalau nggak kuat mental bisa stres ya di sini. Dulu tidur selama 3 bulan pertama nyaman gak sih? Tidur nggak nyaman, pokoknya nggak enak mau tidur itu udah kepikiran kerjaan, nanti tidur nggak nyenyak, bangun tidur udah kepikiran kerjaan. Tapi ada senior orang Indonesia kan? Ada. Yang menguatkan itu ada nggak sih kayak? Ada, udah ya sabar, nggak apa-apa. Sabar. Aku juga dulu ngalamin. Setelah cerita ke senior, disabar-sabarin dulu juga gitu, agak tenang lagi berarti. Punya kan ada senior Indonya, sama Indo jadinya. Misal kita saling menyemangati lah ya. Jadi menderitanya itu 3 bulan berarti ya? Kalau yang paling banget ya di awal-awal itulah, sebulan 3 bulan awal itu ya. Tapi kalau untuk si rezekinya sih 3 tahun masih. 3 tahun. Berarti Gus Dwi ini kerja di pabrik yang ini itu 3 tahun ya? Selama 3 tahun bertahan di pabrik ini. Terus selama 3 tahun ini ada nggak sih kejanggalan-kejanggalan dalam segi bayaran ini? Kenakalan-kenakalan lah yang dilakukan oleh pabrik. Korea itu nggak semua hitungan itu bener ya, ada juga pabrik yang main curang gitu, kayak dalam segi hitungan lemburnya nggak dibayar. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ini buat disclaimer dulu, ini nggak menjelekan pabrik manapun, ini cuman menjadi suatu pelajaran ya buat teman-teman, biar supaya oh gini loh bayaran yang bener itu. Apa sih yang nggak bener itu? Pertama dari hitungan lembur. Hitungan lembur nggak bener. Terus mungkin yang dari salah satunya itu sering jam kerja lah. Sering makan jam kerja bos. Molor berarti ya? Nggak dihitung lembur berarti maksudnya? Berapa jam? Nyampe jam nggak sih? Nggak nyampe sih, paling setengah jam. Kan kalau di total udah ya, tapi kan itu harusnya itu per 15 menit itu udah dihitung lembur guys, harusnya ya? Iya. Itu udah sering lah, hampir tiap hari loh kayak gitu. Lemburannya bener nggak sih kayak hitungan lemburannya? Lembur itu nggak benernya gini. Jadi uang lembur sama uang gaji pokok itu dipisah. Untuk yang kerja, untuk yang pokok itu masuk ke slip gaji kan, tapi berarti masuk ke jalur belakang berarti ya? Yang lembur dikasih cash, hitungannya nggak masuk ke slip itu. Oh, yang lembur itu malah cash? Nerimanya cash? Jadi nggak masuk hitungan ke itu, gaji pokok. Tapi sebelumnya kan ini kita nggak semata-mata pabrik ini nggak salah, berarti kita udah konsultasi sebelumnya ya ke shelter ya? Sebelumnya belum konsultasi, cuma belum berani. Oh, jadi selama berani. Selama 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun itu berarti memendam itu ya sendiri karena nggak berani gitu mau ngadu. Iya. Terus memberanikan diri setelah berapa tahun nih? Memberanikan diri itu hampir 3 tahun malah. 3 tahun. Karena kan memang udah pengen pindah 3 tahun, jadi sekalian lapor ke shelter, sekalian laporin masalahnya. Gitu. Abis-abisan lah, mau bagus jelek juga kita laporin aja gitu. Berarti laporlah ke shelter, pusat bantuan orang asing. Dan dilaporkan bahwasannya pabrik ini nggak benar gitu ya? Iya. Pak dari shelter juga emang bilang gitu, wah ini nggak benar. Nggak benar berarti ya kalau sajinya mainin kayak gini nggak benar ini. Berarti kalau kita lemburnya itu nggak dimasukin slip gaji di luar, malah dikasih cash malah ya? Itu otomatis nggak benar guys, di peraturan itu nggak benar. Jangan mau lah, kalau bisa dilaporkan ya ke pihak yang menaungi lah, Nodongbu sama pengacara boleh. Nah, setelah 3 tahun dilaporkan, nah ekspresi bosnya ini gimana nih setelah tahu dilaporkan bahwa pabriknya ini? Setelah tahu otomatis si bos kan ditelepon dari shelter ya. Shelter ya, shelter nelpon ke terus pas pulang kerja itu kita dipanggil 2 orang kan, aku sama senior aku dipanggil. Kenapa kok kemarin lapor ke shelter gitu kan? Jadi yang lapor orang Indonesia nih? Iya, saya sama senior saya. Terus saya bilang, ini nggak bener hitungannya gitu. Dia masih ngeyel lah, padahal udah meneruskan tapi masih ngeyel. Nggak apa-apa ini, seniornya aja dulu kayak gini nggak apa-apa kok, kamu masalahin gitu. Bener. Soalnya kan dari dulu nggak pernah ada yang lapor itu masalah itu. Jadi baru saya sama teman saya itu yang lapor. Oh, jadi sebisa mungkin kalau teman-teman ada barulah pabrik, orang Indonesianya baru ngambil orang Indonesia seperti saya,
harus sebisa mungkin melaporkan lah kalau kondisi salah pabrik, ya kita laporin saja. Kasihan ya ke yang berikut-berikutnya, jadi generasi berikutnya junior kita misalkan datang nanti. Kasihan. Jadi kayak dulu saya kan nggak ada senior orang Indonesia, jadi saya sering melapor ke shelter gini. Kalau yang nggak benar saya laporin, dan alhamdulillah ke junior berikutnya juga peraturannya jadi ngikutin. Jadi enak lah, tinggal enaknya. Jadi ya berarti dulu karena nggak ada yang laporin, enak-enak aja berarti ya. Iya. Jadi sekarang udah lumayan lah peraturannya sekarang. Oh, jadi peraturannya setelah dilaporin itu jadi nggak marah ya, ekspresi bosnya itu nggak? Iya, pas tahu dilaporin itu kan sempat marah. Agak marah gitu ya. Beberapa bulan itu masih nggak mau merubah itu. Masih tetap dikasih cash terus. Cuman setelah saya pindah kan datang baru lagi orang Indo yang junior saya bilang sekarang udah dimasukin ke slip gaji. Oh, jadi sampai pindah pabrik ini kan minta pindah ya, angkatan corona. Jadi angkatan corona itu bisa pindah sebelah pihak walaupun nggak ada tanda tangan bos ya. Langsung pindah bisa, nggak perlu sign dari Sajang tuh masih bisa. Tapi ada ini nggak sih ke kendala gitu sebelum pindah itu, kayak kendala dilarang-larang sama bos atau iming-iming untuk kenaikan gaji? Ada, soalnya kan dulu pas pindah kan angkatan saya kan orang asingnya 4 orang. 4 orang. 5. Orang Indonesia berarti? Orang Indonesianya seniorku 2, terus Myanmar 2. Itu pindah semua. Wah, jadi karena kesempatan emas itu ya? Pindah semua. Bisa corona, pindah semua. Karena saya pindahnya yang terakhir. Jadi kan otomatis nggak ada orang asing di situ. Kerjaan numpuk, nggak ada yang ngerjain. Terus saya juga mau pindah, belum bisa datang orang dari Indo karena posisi pas corona ya. Jadi masih ditahan itu, belum boleh pindah sebenarnya. Dilarang-larang berarti? Lah. Diiming-iming gaji naik berarti? Kalau pas iming saya yang minta sebenarnya. Kalau nggak gitu, pokoknya sajanya kayak gitulah. Oh, berarti sebelum pindah nego dulu nih? Nego dulu saya. Oke, nggak apa-apa lah. Kalau saya mau kerja sini, kalau mau segini nggak apa-apa gitu. Tapi ya tetap nggak mau lah. Bosnya yang nggak mau berarti? Ya pas negosiasi kan, bosnya ngasih segini. Saya nggak mau, saya mintanya segini. Terus bosnya nggak mau ngasih, ya udah pindah aja. Berarti nggak sampai kesepakatan berarti ya? Terus ujung-ujungnya pindah. Terus setelah pindah itu biasanya kan kita nerima pesangon ya, itu lancar nggak sih uang pesangon kayak? Pesangon itu alhamdulillah dapet, cuman dicicil masih itu dicicil. Tapi full itu kalau di secara ini ya masih kurang berapa persen lah, nggak full banget. Tapi ya nggak apa-apa lah. Diikhlaskan lah. Semoga Allah yang membalas. Kalau misalkan kurang lebihnya mungkin ya biar yang di atas gitu. Terus Kukmin itu bayarannya bener nggak sih kayak Kukmin? Kalau Kukmin bener semua. Berarti di luar itu nggak ada masalah ya setelah pindah. Nah setelah pindah bisa pindah nih. Udah ada titik terang gitu selama 3 tahun di pabrik yang di luar basic, berarti ya pendapat bisa sepil nggak sih pendapatan terkecil gitu deh? Kerja nggak pernah lembur ya, 8 jam terus. Mungkin ini buat teman-teman jangan down lah ketika dapat gaji, dapat pabrik yang kerjaannya nggak pernah lembur atau apa. Kalau kita masih lama di sini, masih bisa dapat kesempatan untuk pindah kan, masih bisa berusaha lah nanti bilang. Saya dulu itu pokoknya di bawah basic terus lah. Tiap gajian di bawah basic selama 3 tahun berarti? 8 jam terus, kadang Jumat libur. Pokoknya basic masih kepotong lain-lain. Angkatan Corona pernah diliburkan nggak sih? Wah, itu paling parah-parahnya Angkatan Corona. Gila, ini benar-benar yang kerja di Korea Angkatan Corona, wah. Pokoknya pas Corona itu, kalau dibilang spill gaji ya, pokoknya di bawah. Paling kecil berapa tuh? Di bawah 1.000 pernah dapat. Di bawah 1 juta pernah? Pernah. Diliburkan berarti banyak ya? Sehari masuk 3 kali paling. Seminggu masuk 3 hari. Seminggu masuk 3 kali guys. Jadi di luar itu diliburkan berarti ya. Nah diliburkan itu bukan seneng, nggak senengnya kan dipotong ya. Jadi kalau kita nggak kerja berarti ya nggak dapat gaji gitu, dipotong. Di bawah 1 juta won guys di Korea. Tahun kedua di sini. Nah setelah itu pindah lah ya. Iya, pindah pabrik, terus menemukan pabrik apa nih pas sampai sini. Pabrik kedua nih. Sini ya. Pabrik makanan ya? Pabrik makanan ya, alhamdulillah pabrik makanan. Dan bisa dibilang bagus nggak sih pabriknya? Kalau kata teman-teman sih bagus. Kata teman-teman. Ya alhamdulillah bagus lah, lebih bagus dari yang dulu tentunya. Jadi bayaran oke. Lembur ada berarti ya lembur? Lembur ada. Bonus alhamdulillah ada. Setahun berapa kali nih? Jadi kita cerita tadi yang
perih-perihnya aja selama 3 tahun. Nah setelah 3 tahun kita pindah di pabrik ini udah berapa tahun nih? Setahun ya? Kalau pabrik baru ini baru berjalan hampir setahun lah. Hampir setahun di pabrik yang ini bisa dibilang pabriknya dibandingkan pabrik dulu lebih bagus lah ya. Dulu 3 tahun sama yang sekarang 1 tahun itu hampir setara gitu. Lah, ya. Jadi kita dulu kerja di pabrik pertama ya 3 tahun dan kerja di pabrik ini 1 tahun. Penghasilannya bisa melebihi enggak sih? Malah lebih dikit lah. Tuh 3 tahun dan kita kalau dapat pabrik yang bagus bisa mengalahkan dari 3 tahun kerja. Alhamdulillah. Itu ya buat apa ya, buat semangat lah buat teman-teman yang sekiranya si pabriknya masih kayak gini. Jangan pesimis lah. Tapi ada sebelum dulu 3 tahun itu pernah ada niatan kabur nggak sih dari pabrik ini? Ekstrimnya, pikiran ekstrimnya. Ada nggak sih? Gini ya, saya kan dulu setahun baru main keluar ya. Jadi setahun pertama itu jarang sekali. Di pabrik terus paling keluar ke pasar, ke Mata, belanja. Setelah 1 tahun kan sering ke masjid ya, ketemu teman-teman kan banyak sharing-sharing. Oh, kayak gini pabrik ya. Jadi banyak tahu kata kayak gini. Berarti ada yang lebih menderita dari saya juga ada gitu. Tahu caranya lapor kayak gini, caranya pindah kayak gini. Saya punya pikiran loh, kalau saya udah tahu masjid dari dulu mungkin saya udah kabur. Kalau saya udah tahu awal-awal udah tahu masjid mungkin saya udah kabur mungkin. Jadi sampai di Korea perbanyaklah bergaul ya. Nah, ya betul. Banyaklah bergaul. Jadi informasi itu masuk dari kiri kanan. Terus kerja menemukan pabrik ini nih yang lumayan bagus dibandingkan pabrik yang kemarin 3 tahun. Terus bonus setahun 5 kali ya. Basic, wah bayangin satu basic guys 5 kali. Berarti 5 kali? 4 kali lah. 3 sampai 4 kali. Pabrik dulu ada bonus. Camci bagi dibagi 4 orang. 4 orang. Ya berarti disyukurin lah selama 3 tahun kita menemukan pabrik yang ini. Nah pabrik ini itu ada menemukan rasis nggak sih? Kalau di pabrik ini alhamdulillah orangnya baik-baik semua. Walaupun mayoritas orang Korea ya, kita minoritas orang Indo. Berarti orang Indonesia pertama nih? Orang Indonesia pertama di sini, saya sama teman saya. Berarti lihat, cocok di pabrik ini kan biasanya kita meeting dulu, kalau misalkan cocok kita bisa lanjut tanda tangan dan kerja langsung. Kalau nggak cocok kita bisa cancel. Nah memutuskan untuk nih di pabrik ini apa mungkin dilihat, pabriknya kok gede ruangannya atau orang Koreanya banyak gitu. Iya pas kita interview kan kita bisa tanya-tanya lebih banyak tentang pabrik ya. Terus yang buat acuan saya itu ini, kalau misalkan di pabrik itu kok banyak orang Koreanya, kemungkinan bagus lah. Pikirnya saya kayak gitu. Tapi alhamdulillah bagus. Bagus berarti ya. Bener ya. Ini berapa tuh? 70 sampai 80 orang. Berapa persen orang asing, berapa persen orang Korea? Orang asing paling berapa persen ya? 5%. 5% kebanyakan orang Korea berarti? Orang Korea semua. Berarti tipsnya kalau teman-teman mau pindah pabrik dan meeting, dilihat dulu nih di pabriknya, kalau banyak orang Korea yang kerja di situ berarti kemungkinan pabriknya bagus ya? Iya, kemungkinan lah. Karena pribumi kan biasanya nggak mau kerja yang berat-berat ya di orang Korea. Orang Korea kan kalau kerja berat dikit kan nggak mau. Pengennya yang bersih, santai, enak. Tipsnya kayak gitu ya, kalau kita pindah pabrik, meeting, kalau orang Koreanya masih banyak yang kerja di situ berarti pabriknya bisa bilang bagus ya. Karena ya menyediakan kayak gini ya, one room. Mungkin ada di konten sebelumnya saya gerebek one room Gus Dwi. Jadi one roomnya lumayan nyaman, enak, di perkotaan lagi deket ke pusat belanja. Jadi nggak jauh ke transportasi juga. Nah, setelah ini singkat cerita kerja setahun ya di sini ya? Iya, bersetahun. Berarti selama setahun ini enjoy berarti ya di sini, nggak ada rasis. Teman kerja juga enak, sama orang Korea juga. Walaupun jam kerjanya panjang tapi nggak merasa berat ya. Iya, itu enaknya kalau nggak beda kalau sama dulu ya. Dulu kan walaupun kerja kita 8 jam, tapi kalau suasananya udah gak enak jadi kan kerja terasa berat. Tapi kan kalau kerja jamnya panjang, rekan kerjanya enak, itu jadi nggak kerasa, jadi enak. Berarti yang selama 3 tahun itu kan nggak nyaman, yang selalu dipegang menguatkan dalam, maksudnya bisa bertahan 3 tahun yang bisa menguatkan, saya bisa bertahan gitu di titik terberatnya sampai meneteskan air mata ya bisa dibilang. Apa tuh yang bisa karena ada ini gitu, karena ada keluarga atau apa, karena tentunya karena menguatkan apa ya, pertama niat kita ke Korea kan terutama pengen bagikan orang tua, bantuin orang tua, terus ya
Yang menguatkan itu misalkan kita kok dapet pabrik katakanlah yang kurang bagus, banyak tempat yang lebih bagus di sana, jangan bandingin yang di atas kita lah. Soalnya saya buat acuan kayak gitu dulu. Kan kalau saya lihat misalkan story buka WA, story IG apa kan, kebanyakan teman-teman wah pada jalan-jalan, pada pamer story, dapat bonusan, kan timbul rasa wah kayak gini ya pabrikku ya. Intinya jangan ngebandingin lah ya. Jangan bandingin yang di sini lah, bandingin yang di rumah. Kalau gitu, kalau saya mikirnya gitu, bandingin yang di rumah lah. Apalah yang di sini dapat di sini segini kan, tapi yang di rumah kan kalau dibandingkan udah lumayan. Berarti gitu jangan ngebandingin penghasilan orang lain yang lebih tinggi dari kita, terus tetap konsisten 5 waktu ya. Ya itu. Yang selalu menguatkan itu yang utama sih. Selalu. Pokoknya jangan lupa, pokoknya jaga kesehatan, jaga iman lah. Di Quran jaga kesehatan, jaga iman bener. Itu. Yang menguatkan itu karena ya maksudnya hal sepele gitu, kita berdoa, sholat gini dan lain-lain. Jadi lebih tenang gitu ya. Tenang. Walaupun menerima tekanan, tapi kalau kita batin kita kuat menerimanya, jadi lebih lebih strong lah. Sering-sering ketemu temen, jadinya kan saling curhat-curhat kan biar bener cair. Maksudnya kalau temen sama-sama pabriknya nggak bagus kan banyak temennya juga gitu, nggak cuma ngerasain saya sendiri yang enggak. Bener. Jadi intinya jangan ngebanding-bandingin penghasilan dari orang lain. Betul. Jaga ibadahnya di sini biar lebih kuat mental kita. Terus dulu 3 tahun pernah nerima di bawah 1 juta 1 bulan gajinya. Ini bisa menerima berapa nih di gaji ini konsistennya selama 1 tahun ini? Di sini? Waduh, ya alhamdulillah harus disepilin. Ya boleh kalau mau. Harus lah. Ya alhamdulillah, pokoknya bisa 2 kali lipat yang pabrik dulu lah. Bahkan di atas 3 berarti dapat ya? Alhamdulillah. Di atas 3 juta won guys, berarti kursnya berapa ya? 40 juta sebulan kalau dirupiahkan. Ya maksudnya kita bukan menyombongkan atau gimana, cuman ya dibalik bersyukur konsisten 3 tahun gitu, terus gimana gitu perjuangan. Dan di sini udah kontrak berapa tahun lagi Gus? Kalau kontrak masih sampai 2025 bulan 10. Nah, kita bisa diambil ceritanya di balik perjuangan kerja ke Korea 2 hari kabur, terus bisa konsisten dan kerja di sini selama 3 tahun di sini. Bisa dibilang wah pedih lah ya, pedih-pedihnya suka duka lah. Nah selama 1 tahun ini dimanfaatkan dengan baik, terus penghasilannya lumayan lah di pabrik ini dibanding pabrik sebelumnya. Mungkin bisa diambil pelajarannya buat teman-teman yang baik-baiknya, bisa diambil pelajarannya. Ya nggak ada yang buruk sih ya, ini semua pelajaran semua ya. Pokoknya terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman. Ada yang mau disampaikan mungkin buat keluarga di rumah? buat teman-teman yang mau bekerja ke Korea Selatan, mungkin ada yang mau bekerja ke Korea, pokoknya siapkan fisik dan mental lah. Jangan terlalu berekspektasi tinggi di sini. Wah nanti harus dapat yang kayak gini. Gak usah, yang penting niatkan dulu kita mau berangkat itu, kita mau niat dari awal mau bantu orang tua, mau memperbaiki ekonomi di rumah lah. Benar. Yang penting itu dulu. Kalau nanti udah sampai sini baru kita, kalau misalkan dapat pabrik yang katakanlah kurang bagus, kan masih bisa pindah ya. Ya itu nanti masih bisa di sini. Jadi pokoknya jangan khawatir lah kalau kita dapat pabrik yang kurang bagus, solusinya bisa pindah. Kalau bisa pindah. Tapi ya udah gitu guys, semoga bermanfaat podcast malam hari ini bersama Gusti. Terima kasih Gus sudah berbagi cerita. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Thanks for watching the next video and bye-bye.